Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, kita jumpa lagi di channel Arifis Art. Ya teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang menyimak channel ini. Nah, di sini tuh ada berbagai tutorial ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan tutorial bagaimana cara membersihkan pasir malang teman-teman. Nah, ini kita menggunakan pasir malang yang karungan seperti ini nih teman-teman. Kalau di tempat kita tuh harganya biasanya 25.000, tapi tergantung tempat kalian ya. Biasanya kan berbeda-beda itu harganya. Nah, saya menggunakan ini versi M2 teman-teman. Jadi yang pasir malang merah tapi yang versi kasarnya. Nah, ini cara membersihkannya gimana? Biasanya kan ada tutorial itu membersihkan sampai berpuluh-puluh kali gitu. Bahkan saya pernah melihat itu ada tutorial tuh ada 40 kali membersihkan kayak gini. Nah, di Arifis Art itu kita akan coba kupas tuntas. Nah, cuma beberapa ember doang teman-teman. Jadi ini ada kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah skala kecil, skala untuk satu akuarium gitu. Nah, kalau banyak ini kan jadi kita makanya skala besar. Nah, nanti kita coba yang skala kecil buat satu akuarium. Nah, ini airnya tuh nih. Nah, dari sana tuh akuarium, jadi kita sekalian nguras biar nggak mubazir gitu. Kita pakai buat bersih-bersih ini nih pasir malang dulu. Nah, ini pertama kita rendam dulu di bak kayak gini nih. Nah, pertama yang kita lakuin itu gimana? Nah, yang pertama kita lakuin nih teman-teman, yang wajib lakuin siapin jaring seperti ini, yang jaring lubangnya kasar ya teman-teman. Jadi kita pisahkan dulu pasir yang banyak debunya dan pasir yang kasar. Jadi nanti kalau kita jaring seperti ini, debu-debu pasir yang halus itu nanti akan turun ke bawah. Jadi kita harus saring semua nih teman-teman. Nah, seperti ini nih. Tuh udah kotor banget lah ibaratnya ini. Tuh sampai kayak gini, warna sampai coklat banget kan. Nah, seperti ini nih. Jadi kita saring, kita ambil yang pasir malang yang kasar. Nah, itu adalah salah satu trik ya. Jadi tipsnya tuh seperti itu. Nah, ini di paling bawah nih. Nih perbandingannya nih. Jadi yang halus tuh tetap di bawah. Nah, yang kasar kita pisahkan ke sana. Nah, yang pasir malang yang debu halus ini tuh sebenarnya itu adalah penyebab kenapa air tuh butek terus teman-teman. Jadi kita harus pisahkan debu-debunya ini di tempat yang berbeda. Nah, cara memisahnya gimana? Nah, seperti tadi caranya tuh pakai waring tadi tuh, pakai jaring yang kasar tadi. Nah, nih kalau udah terpisah seperti ini, udah yang nanti kita cuci adalah pasir malang yang kasar ini teman-teman. Nih kita lihat dulu pasirnya. Nah, tuh kita pakai menggunakan pasir malang merah. Oke, debu pasir malang ini kita akan pisahkan dulu ya teman-teman. Kita lanjut tutorialnya. Oke, kemudian kita masuk ke tutorial untuk skala akuarium ya teman-teman, untuk satu akuarium. Jadi kalau teman-teman punya satu akuarium, jadi kita pakai pasir malangnya itu nggak begitu banyak ya teman-teman. Nah, kita kira-kira ini kita ambil untuk pembersihan untuk satu akuarium ya. Nah, ini kita coba, tadi udah masuk berapa? 2 genggam ya, 2 genggam. Coba kita lihat 3 genggam. 3 genggam tangan saya 2 ini nih. Nah, lagi masih kurang nggak ya? Coba kita ambil lagi deh kalau masih kurang. Nah, jadi buat teman-teman, nah ini dia, simak ya tutorial. Kalau saya kan akuariumnya tuh banyak, jadi saya butuh banyak gitu. Nah, tapi kita akan mencoba untuk satu akuarium dulu cara pembersihannya seperti apa. Nah, tips yang bagus itu seperti apa? Nah, ini kita pisahkan dulu. Mungkin segini cukup ya kalau untuk satu akuarium saja. Nah, teman-teman cukup menyiapkan satu ember air seperti ini aja teman-teman, tuh satu ember besar gitu, langsung masukin aja teman-teman. Karena tadi debu pasir malangnya udah kita pisahin gitu kan, udah kita pisahin, jadi cara nyucinya tuh gampang sekali teman-teman. Nih tinggal di ubek-ubek seperti ini. Jadi di dalam ini sama saya diputar-putar nih teman-teman biar bersih. Nah, kemudian siapkan ember, kemudian embernya saya isi air dulu ya teman-teman. Ini saya kocok-kocok dulu nih, saya buang. Nah, kita isi air dulu biar teman-teman untuk itu tahu langsung bersih nih nanti teman-teman. Ibaratnya nggak perlu lama-lama lah. Itu kuncinya di debu pasir malang yang sudah kita pisahin tadi itu. Nah, di situ kuncinya. Kalau debunya udah nggak ada, berarti tinggal yang kasarnya doang. Jadi kita nyucinya tuh nggak begitu lama. Nah, ini udah bersih teman-teman. Udah langsung tuh kita masukin ke air yang di galon aja tuh. Air di galon, air di baskom aja tuh udah bening dia tuh. Coba satu lagi ya. Nih. Tuh udah bening. Kalau teman-teman pengen lebih maksimal lagi bisa lah 2 ember gitu kan kalau pengen maksimal, tapi satu aja udah bagus ini tuh. Oke, kita lanjut ya ke skala pencucian yang besar itu teman-teman. Nah, ini
kita lanjut tutorialnya. A few moments later. Lanjut lagi. Nah, jadi yang kita pakai tadi itu adalah 3 karung ya teman-teman, 3 karung pasir malang kasar. Nah, kita siapkan ember, seperti ini ember kosong, kemudian ember yang ada isinya. Nah, jaringnya kita cukup taruh di sini. Nah, kemudian nih kita taruh di sini ya teman-teman. 1, 2. Wah, ini kayaknya pakai gayung enak ya. 3. Ini pakai gayung aja mungkin enak teman-teman. Nah, ini. Oke. Nah, nggak usah capek-capek, nggak usah repot-repot teman-teman, cukup kayak gini. Nah, kemudian tinggal kita celup-celupkan kayak gini aja nih. Terus iya tuh kan, yang tadinya airnya itu bersih gitu, jernih, nah sekarang jadi kotor gara-gara dicelup-celup seperti ini nih. Nah, tuh udah selesai, baru kita taruh di ember yang kosong ini teman-teman. Nah, fungsinya kenapa kok seperti ini? Masih tetap sama teman-teman. Jadi fungsinya itu membuang debu-debu pasir malang yang sangat kecil-kecil itu teman-teman. Nah, kalau pakai jaring kayak gini kan nanti debunya itu tertinggal di bawah teman-teman. Ini seperti ini terus teman-teman. Jadi triknya cuma kita celup-celupin doang seperti ini nih. Tuh, kita masukin lagi ya, sesekali di obok-obok boleh kita masukin seperti ini nih. Tuh, iya kita masukin lagi. Nah, kemudian kita pisahkan yang sudah hasil celupan tadi ke yang kering ini teman-teman. Kita skip aja ya biar mempersingkat waktu. Pasir malang yang di sini kita oper lagi ke air yang jernih. Jadi seperti itu seterusnya sampai semuanya itu benar-benar bersih. Nah, sambil kita coba bersihkan ini, sambil trik yang lain mungkin ada satu trik yang ibaratnya tuh sangat mudah teman-teman. Jadi kalau bisa tuh, kalau ibaratnya rumahnya teman-teman itu deket sungai atau deket aliran air gitu, itu akan lebih enak sekali. Tapi tetap pakai jaring seperti ini ya, itu akan enak sekali. Jadi kita membersihkannya tuh di air yang mengalir itu malah lebih cepat. Nah, ngomong-ngomong untuk kegunaan pasir malang itu buat apa? Nah, banyak yang bertanya ini teman-teman di bawah ini. Jadi untuk pasir malang ini fungsinya itu untuk mengurai kotoran. Jadi ikan itu kan nanti akan mengeluarkan kotoran, maka kotoran itu akan jatuh ke bawah, kemudian masuk ke substrat pasir malang ini. Nah, disitulah fungsi pasir malang itu bekerja. Jadi nanti akan mengendap di pasir malang, kemudian di pasir malang ini akan timbul bakteri teman-teman, bakteri baik. Jadi kotoran itu akan diurai sama bakteri tersebut. Jadi media pasir malang itu bisa buat rumah bakteri juga ya. Fungsi bakteri kok kenapa penting banget bakteri? Nah, kita bongkar sedikit ya. Jadi air itu kenapa bisa jernih, air di akuarium itu kenapa bisa jernih, itu karena banyak bakteri yang mengurai kotoran-kotoran ikan teman-teman. Semakin banyak bakteri yang dibutuhkan, maka air itu akan semakin jernih. Nah, itu kenapa sebabnya itu kalau kita memelihara ikan itu harus pakai air lama, air endapan, air ibaratnya sudah kita taruh misal di ember selama 24 jam atau lebih. Nah, itu agar bakterinya itu berkembang biak dan ikan itu nggak sakit teman-teman. Jadi kalau kita ambil air misalnya dari sumur atau dari pump, itu kan belum ada penguraian, ibaratnya belum ada perkembangbiakan bakteri. Jadi di situ tuh membutuhkan waktu kurang lebih 12 sampai 24 jam bakteri itu untuk berkembang biak, untuk menjernihkan air. Sebenarnya kalau diminum itu nggak bagus, tetapi kalau buat ikan itu adalah paling bagus teman-teman. Oke, mungkin seperti itu penjelasan tentang pasir dan juga tentang kadar air ya teman-teman. Kenapa itu kalau kita melihara ikan itu nggak bisa pakai air baru, karena itu tadi bakterinya belum berkembang. Nah, itu adalah kunci memelihara ikannya teman-teman. Jadi kita harus memelihara airnya dulu, baru kita memelihara ikannya. Karena memelihara air itu sama dengan memelihara ikan sehat teman-teman. Nah, ini kita sambil terus ya, kita terus mencoba membersihkan sambil kita bercerita tentang bagaimana sih kita itu memelihara ikan, kita tuh harus bagaimana. Nah, kita bercerita di sini ya. Untuk substratnya sendiri itu nggak harus pasir malang ya, bisa menggunakan batu itu juga bisa teman-teman, batu atau hiasan-hiasan batu yang warna-warni itu juga bisa. Tapi saya lebih suka menggunakan pasir malang kasar karena bisa digunakan untuk rumah bakteri juga. Jadi bakteri yang berkembang itu juga membutuhkan rumah. Nah, pasir malang ini bisa kita jadikan rumah bakteri juga. Saya mencuci pasir malang ini sudah 4 kali ya teman-teman. Biasanya saya bisa sampai 7 atau 9 kali gitu, tergantung air yang ada di akuarium. Jadi nanti kalau
ini kan saya rendam dulu gitu. Nah, saya teruskan besok lagi. Ya mungkin seperti itu teman-teman, kurang lebih tutorialnya, semoga bermanfaat. Jadi tips yang bisa didapat, pokoknya ulanglah berkali-kali sampai air itu bener-bener menemui titik jernih. Ibaratnya teman-teman udah puas gitu, udah wah ini udah jernih, nah baru teman-teman bisa stop. Nah seperti itu ya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak, dan teman-teman yang lagi sakit kita doakan cepat sembuh, dan teman-teman yang lagi kesusahan mudah-mudahan diperlancar segala urusannya ya teman-teman. Oke, simak terus keseruan Arifis Art. Masih banyak lagi yang mau dipertampilkan, pertontonkan di sini. Dan yang sudah subscribe kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Simak terus keseruannya seperti apa. Sampai jumpa di video berikutnya.